Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang pemantulan dan penyerapan bunyi bersama Bu Putri. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama, bunyi merambat melalui apa saja? Ada yang tahu? Ya, yang pertama, bunyi bisa merambat melalui benda padat. Contohnya misalnya, tempelkan telinga kalian pada tembok atau tiang. Tembok atau tiang itu kan benda padat. Nah, coba kalian tempelkan telinganya di tembok. Setelah itu minta temanmu untuk mengetuk tiang atau tembok tersebut. Kira-kira apa yang akan terjadi? Ada yang tahu? Ya, kamu akan mendengar suara ketukan temanmu. Hal ini karena bunyi merambat melalui benda padat. Jadi, bunyi itu bisa merambat melalui benda padat. Yang kedua, bunyi merambat melalui benda apa? Cair. Ya, misalnya ada kaleng ya. Kaleng itu kalian pukul-pukul di dalam air. Maka yang terjadi apa? Ya, yang terjadi adalah kalian akan mendengarkan bunyi kaleng tersebut. Walaupun di dalam air tetap terdengar suaranya. Berarti itu menunjukkan apa? Menunjukkan kalau bunyi bisa merambat melalui benda cair. Yang ketiga, bunyi merambat melalui gas. Gas itu apa, Bu? Ya, gas itu misalnya udara ya. Misalnya ini ya contohnya, jika hujan turun biasanya disertai petir, kemudian terdengar suara guntur. Suara guntur ini terdengar karena adanya udara. Jadi kita bisa mendengar suara guntur itu karena ada udara. Jadi bunyi bisa merambat melalui udara itu. Nah, jadi bunyi merambat melalui apa saja? Yang pertama, benda padat. Yang kedua, benda cair. Betul. Yang ketiga, benda gas. Lanjut. Pemantulan bunyi. Bunyi dapat memantul apabila terhalang oleh benda yang permukaannya keras. Jadi bunyi itu bisa terdengar karena suaranya itu terhalang oleh benda yang keras. Jadi menimbulkan bunyi. Bunyi pantul dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama apa? Gema. Yang kedua apa? Gaung. Ada yang tahu? Ada yang sudah pernah baca mungkin? Gema itu apa? Gaung itu apa? Oke, penasaran? Kita lanjutkan. Gaung. Gaung itu terjadi karena bunyi dipantulkan oleh benda yang jaraknya tidak jauh dari sumbernya. Terus, gaung itu suatu bunyi yang terjadi sebelum bunyi asli selesai diucapkan. Lalu, di mana? Misalnya di mana gitu. Nah, gaung biasanya terjadi pada tempat yang sempit dan tempat yang kosong. Misalnya suara gaung itu kan tadi suara bunyi yang terjadi sebelum bunyi asli selesai. Misalnya kita mau mengatakan bilang halo gitu. Kalau sekarang suaranya halo, itu suara biasa. Kalau gaung, halo itu jadi gini. Ha 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 lo 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 lo. Nah, itu namanya gaung. Jelas ya? Selanjutnya, gema. Gema itu terjadi karena apa? Karena bunyi dipantulkan oleh benda yang jaraknya jauh dari sumbernya. Bunyi pantul akan datang setelah bunyi asli selesai diucapkan dan terdengar sesuai bunyi asli. Jadi suaranya jelas ya, bukan seperti yang gaung tadi. Contohnya di mana? Contohnya itu misalnya berteriak di depan gua atau di tebing. Contohnya misalnya bilang halo lagi. Halo, 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 halo. Nah, gitu. Itu namanya gema. Jelas ya? Oke ya. Nanti kalau misalnya ada yang masih belum jelas bisa langsung menghubungi Bu Putri. Oke.
Sepertinya cukup sekian dari Bu Putri, itu saja yang Bu Putri sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.